Shalom, selamat pagi, selamat menyambut kemuliaan Tuhan dalam program Berita Selamat Jari Dumah Gereja Kalimantan Evangelis. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Tim Berno yang bertugas di Resort Parenggean dan akan menemani saudara untuk beberapa saat ke depan. Baik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Engkau Allah Juru Selamat penolong kami. Kepadamu kami menyembah, memuji dan bersyukur atas betapa baiknya Tuhan bagi kami. Kami ada hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Ya Tuhan Bapa kami, hadir-Mu sempurna melalui firman-Mu. Kami mau merasakan, menikmati dan mengalaminya. Karena itu penuhilah kami dengan hikmat-Mu, untuk kami mengerti kehendak-Mu. Terpujilah Engkau dalam kemuliaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nas bacaan hari ini berdasar Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Senin 14 Oktober 2024. Terdapat pada Ayub 26 ayat 1 sampai 14. Di bawah perikop, jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan takhtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, sahabat PSJD yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pada hari ini ada kesempatan bagi kita untuk menggumuli firman Tuhan. Kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan melalui pengalaman spiritual Bapak Ayub. Tokoh Bapak Ayub ini adalah seorang yang sungguh ada, sungguh nyata di dalam sejarah. Ia hidup sejaman dengan bapak-bapak orang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia dikenal sebagai orang yang saleh, seorang yang baik dan memiliki kerinduan akan firman Allah. Ia memiliki iman yang kuat kepada Allah. Pada Ayub 26 ayat 1 sampai 14 kita bersama memahami tema kemuliaan Allah di tengah penderitaan hidup. Pada nas ini Bapak Ayub mengungkapkan argumentasinya bahwa ada hal yang menjadi pergumulan dan yang dipertanyakan olehnya. Di saat hidupnya saleh, baik dan sesuai firman Allah,
tetapi tidak berbanding lurus dengan keadaannya saat itu. Ia harus menanggung duka cita, kehilangan harta dan anak-anaknya, tidak dianggap oleh istrinya, dituduh pendosa oleh teman-temannya, serta menanggung penyakit yang menjijikkan. Sementara itu di sisi lain, ia membandingkan dengan orang lain yang hidupnya tidak lebih baik daripadanya. Kelihatan enak-enak saja hidupnya. Keadaan ini membuat ia bergumul dan bertanya, mengapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Pertanyaan Bapak Ayub ini bukanlah bentuk dari keadaan frustrasi atau keputusasaannya menghadapi persoalan, tetapi justru sebagai bentuk perlawanan dan pertahanan integritas imannya yang kuat kepada Allah. Pada pasal-pasal sebelumnya, teman-teman Ayub, Bildad, Zofar, Elifas, mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdas, ilmuwan berilmu tinggi. Mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan Ayub. Mereka semua sudah berbicara, tetapi tidak ada satupun dapat memberi jawaban atas pergumulan Ayub. Mengapa saya mengalami penderitaan? Saudaraku, karena itu pada Ayub 26 ayat 1 sampai 14 ini, Bapak Ayub mengakui imannya kepada Allah penciptanya, bahwa Allah sumber kekuatan dan pertolongan, hikmat dan pengertian, bahwa kebesaran Allah tak dapat terpahami oleh manusia, dan melalui keagungan ciptaannya yang ajaib menyaksikan bahwa semua yang luar biasa besar, yang luar biasa lebar, yang luar biasa luas, serta yang luar biasa tingginya yang diungkapkan dalam ayat 5 sampai ayat 13, sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Itu yang diungkapkan dalam ayat ke-14a. Yang luar biasa besarnya itu diungkapkan di sana hanya sebagian kecil dari eksistensi Allah. Ketika Bapak Ayub menggumuli pertanyaannya ini, maka ia sampai pada muara dan menemukan suatu jawaban yang mengena kepadanya, yaitu bahwa Allah sepenuhnya berdaulat di tengah-tengah umatnya. Selanjutnya, Bapak Ayub pun mengartikan dalam penderitaan yang dialami bahwa Allah tidak akan pernah mengizinkan apapun dapat terjadi kepada umatnya. Jika itu tidak akan membawa kebaikan bagi umatnya dan kemuliaan bagi dirinya. Artinya bahwa dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami, khusus dalam penderitaan hidup kita, Allah merancang suatu keuntungan ganda. Apa itu? Keuntungan ganda itu kemuliaan bagi Allah dan kebaikan bagi umatnya, di mana keduanya itu berjalan beriringan dan bekerja bersama-sama. Masih segarkah dalam ingatan kita, atau kita sudah lupa tema Natal tahun 2023? Kalau kita lupa, bisa kita lihat di background dari kami ada di belakang. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, itulah keuntungan ganda rancangan Allah bagi kita di tengah penderitaan. Saudara, dari mempelajari bagian kitab Ayub ini, kita pun dapat mengambil makna dari kehidupan kita. Pertama, bahwa Allah saja yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Di pasal-pasal awal dari kitab Ayub ini, kita mendapatkan cerita tentang iblis yang diizinkan Allah untuk menggocok hidup Bapak Ayub. Diizinkan untuk menyentuh tubuhnya, tetapi tidak berdaulat atas hidup Bapak Ayub. Saudara, Allah yang berdaulat dalam pemeliharaan bagi umat. Kedua, penderitaan adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada umatnya. Mengapa kita katakan demikian?
Karena ketika kita mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Bapak Ayub, maka kita beroleh kesempatan mengalami kemuliaan dan damai sejahtera Allah dalam mengakui kebesarannya dan kedaulatannya dalam hidup. Ya, Allah ditinggikan ketika orang-orang kudus yang menderita dapat memuliakan dan menyembah Dia. Ada satu cerita tentang seorang penetua yang mengalami sakit keras. Dan ia memanggil seorang pendeta datang menjenguknya. Ketika pendeta sudah tiba dan berada di dekatnya, penetua ini berbicara kepadanya, "Bapak pendeta, saya memanggil Bapak bukan untuk mendoakan saya, tapi saya mau berdoa untuk Bapak, memohon kepada Tuhan untuk memberkati pelayanan Bapak, sehingga melalui pelayanan Bapak nama Tuhan dipermuliakan." Cerita ini dan ungkapan iman Bapak Ayub mengajak kita memaknai keselamatan yang besar dari Allah dengan memahami kemuliaan Allah dalam penderitaan hidup kita. Saudara, sahabat SJD yang diberkati Tuhan, sungguh kemuliaan Allah dapat kita rasakan meski di tengah kemelut penderitaan hidup kita. Disitulah kita dapat memahami keselamatan yang besar dari Allah. Ia berdaulat atas hidup kita, sehingga melalui pengalaman penderitaan hidup yang kita alami, rancangan Allah bekerja sempurna, yaitu kemuliaan bagi Allah dan kebaikan bagi umatnya. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menolong kita memahami kemuliaannya di tengah penderitaan hidup kita. Saudara, sebagai penutup renungan kita pagi hari ini ada sebuah pantun. Rancangan Allah sungguh sempurna di tengah hidup anak-anaknya. Rancangan Allah keuntungan ganda, kemuliaan baginya dan kebaikan. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, puji syukur hormat kemuliaan bagimu atas kesempatan indah hari ini kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang kami dapatkan dalam bagian ini. Tolonglah kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau serahkan seluruh waktu dan kesempatan serta aktivitas kami ke depan dalam pimpinan untuk memuliakan kebesaran. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.